Pernahkah kamu merasa tertinggal karena melihat orang lain seolah-olah bisa melakukan semuanya? Ada orang yang pintar berbicara, ada yang jago bisnis, ada yang pandai membuat konten, ada yang hebat dalam teknologi, ada yang cepat belajar bahasa asing, ada yang punya banyak keterampilan sekaligus. Sementara kamu mungkin hanya merasa punya satu kemampuan yang benar-benar kamu sukai. Lalu muncul pertanyaan, apakah satu kemampuan saja cukup untuk membuat saya berhasil? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kamu. Tidak, kamu tidak harus menjadi seseorang yang bisa melakukan semuanya. Kamu tidak harus menjadi ahli dalam 10 bidang sekaligus. Kamu tidak harus mengetahui semua hal. Dan kamu tidak harus mengikuti semua kemampuan yang sedang populer. Terkadang, jalan menuju kehidupan yang lebih baik justru dimulai ketika kamu berhenti mencoba menjadi seperti semua orang dan mulai bertanya, sebenarnya, hal apa yang paling ingin saya tekuni? Karena menjadi hebat bukan selalu tentang mengetahui banyak hal. Seringkali, menjadi hebat adalah tentang melakukan satu hal secara konsisten, lebih lama, dan lebih serius daripada kebanyakan orang. Bayangkan sebuah sungai. Air sungai terlihat lembut, tidak sekeras batu, tidak setajam pisau. Tetapi ketika air terus mengalir melewati tempat yang sama selama bertahun-tahun, air mampu membentuk batu. Bukan karena air lebih kuat daripada batu, tetapi karena air terus berada di jalurnya. Begitu juga dengan kemampuan manusia. Mungkin kamu tidak langsung hebat. Mungkin kamu tidak langsung menghasilkan uang. Mungkin orang lain belum melihat potensimu. Tetapi jika kamu terus belajar, terus berlatih, terus memperbaiki diri, kemampuan kecil yang kamu miliki hari ini bisa berubah menjadi keahlian yang sangat berharga beberapa tahun dari sekarang. Dan disinilah banyak orang melakukan kesalahan. Mereka terlalu cepat berpindah. Baru belajar sesuatu selama 2 minggu, merasa tidak jago. Belajar 1 bulan, hasilnya belum terlihat. Akhirnya berhenti. Kemudian mencoba bidang lain. Beberapa minggu kemudian berhenti lagi. Lalu mencoba sesuatu yang berbeda. Akhirnya bertahun-tahun berlalu. Banyak hal sudah dicoba, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar dikuasai. Masalahnya bukan karena mereka tidak punya kemampuan. Masalahnya adalah mereka tidak memberikan cukup waktu kepada satu kemampuan untuk berkembang. Hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa. Dengan sebuah ponsel, kita bisa melihat kehidupan ribuan orang dalam hitungan menit. Kita melihat seseorang sukses menjadi pengusaha. Kita melihat orang lain menghasilkan uang dari internet. Kita melihat orang yang pandai berbicara di depan kamera. Kita melihat seseorang yang jago desain. Kita melihat orang yang bisa memasak, investasi, olahraga, membuat konten, dan menjalankan bisnis sekaligus. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri sendiri. Kok dia bisa semuanya? Kenapa saya belum seperti dia? Padahal ada sesuatu yang tidak kita lihat. Kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita tidak melihat 5 tahun latihan mereka. Kita tidak melihat ratusan kegagalan mereka. Kita tidak melihat malam-malam ketika mereka belajar sendirian. Kita tidak melihat pekerjaan membosankan yang mereka lakukan berulang-ulang. Kita hanya melihat satu potongan kecil dari perjalanan mereka. Inilah salah satu jebakan terbesar di era media sosial. Kita membandingkan proses hidup kita dengan hasil akhir orang lain. Dan itu tidak adil. Bayangkan kamu baru belajar bermain gitar. Kemudian kamu melihat seorang gitaris profesional memainkan lagu dengan sangat cepat. Jari-jarinya bergerak seperti tidak berpikir. Lalu kamu memegang gitar dan mencoba mengikuti. Ternyata suara yang keluar berantakan. Apakah itu berarti kamu tidak berbakat? Belum tentu. Mungkin kamu hanya baru berlatih selama 2 minggu, sementara dia sudah berlatih selama 10 tahun. Jadi jangan menghukum dirimu sendiri karena belum memiliki kemampuan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Ada sebuah prinsip sederhana yang penting untuk dipahami. Semakin banyak hal yang kamu kejar sekaligus,
semakin sulit memberikan perhatian penuh pada salah satunya. Bayangkan kamu memiliki 10 ember, tetapi kamu hanya memiliki 1 gelas air. Kalau air itu kamu tuangkan sedikit demi sedikit ke 10 ember, semuanya hanya akan terisi sedikit. Tetapi kalau kamu memilih 1 ember dan mengisinya terus-menerus, suatu hari ember itu akan penuh. Begitu juga dengan keterampilan. Kalau kamu ingin belajar desain, coding, fotografi, editing video, bisnis, investasi, bahasa Inggris, memasak, olahraga, dan banyak hal lainnya secara bersamaan, tentu tidak ada yang salah. Belajar banyak hal memang bisa membuat wawasanmu luas. Tetapi kalau tujuanmu adalah menjadi sangat ahli dalam satu bidang, kamu membutuhkan fokus. Misalnya kamu sangat suka memasak. Kamu tidak harus langsung menjadi ahli dalam semua jenis masakan. Kamu bisa mulai dari satu hal, misalnya makanan rumahan. Kemudian kamu belajar membuat masakan tersebut lebih enak. Belajar memilih bahan. Belajar mengatur api. Belajar menghitung biaya. Belajar menyajikan makanan. Belajar memahami selera pelanggan. Lalu suatu hari kamu mungkin membuka usaha kecil. Dari satu kemampuan sederhana, berkembang menjadi keterampilan yang bisa menghasilkan penghasilan. Begitulah kalian seringkali tumbuh. Bukan dalam satu lompatan besar, tetapi melalui ribuan perbaikan kecil. Lalu bagaimana kita mengetahui bidang apa yang harus ditekuni? Coba jangan hanya bertanya, apa yang sedang menghasilkan banyak uang? Pertanyaan itu memang penting. Tetapi ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Hal apa yang membuat saya rela terus belajar meskipun belum mendapatkan hasil? Karena perjalanan menjadi ahli tidak selalu menyenangkan. Akan ada hari ketika kamu bosan. Akan ada hari ketika hasilmu buruk. Akan ada hari ketika orang lain meremehkanmu. Akan ada hari ketika kamu merasa tidak berkembang. Kalau kamu memilih sesuatu hanya karena sedang populer, kemungkinan besar kamu akan mudah menyerah ketika prosesnya mulai sulit. Tetapi jika kamu benar-benar menyukai bidang tersebut, ada kemungkinan kamu tetap bertahan. Misalnya kamu suka menggambar. Awalnya mungkin hasil gambarmu biasa saja. Orang lain bahkan mungkin tidak terlalu tertarik. Tetapi karena kamu menyukai prosesnya, kamu terus menggambar. Hari pertama, hari ke-10, hari ke-100. Kamu mulai memahami bentuk, mulai memahami warna, mulai memahami komposisi, mulai memiliki gaya sendiri. 5 tahun kemudian, orang mungkin berkata, "Wah, kamu memang berbakat menggambar." Padahal kamu tahu, itu bukan sekadar bakat. Ada ribuan jam yang tidak mereka lihat. Salah satu alasan orang tidak pernah menjadi hebat adalah karena mereka takut terlihat tidak hebat ketika baru mulai. Mereka ingin langsung bagus. Ingin langsung mendapatkan pujian. Ingin langsung menghasilkan uang. Ingin langsung memiliki banyak penonton. Padahal semua orang hebat pernah menjadi pemula. Seorang pengusaha pernah memiliki usaha yang sangat kecil. Seorang atlet pernah tidak bisa melakukan gerakan dengan benar. Seorang guru pernah menjadi murid. Seorang penulis hebat pernah menghasilkan tulisan yang biasa saja. Seorang pembuat konten besar pernah membuat video yang hampir tidak ditonton siapapun. Jadi kalau sekarang kamu sedang berada di tahap awal, jangan malu. Pemula bukan kegagalan. Pemula adalah titik awal. Masalahnya bukan ketika kamu belum hebat. Masalahnya adalah ketika kamu berhenti belajar karena merasa belum hebat. Banyak orang menunggu motivasi. Hari ini semangat. Besok semangat. Lusa mulai malas. Minggu depan lupa. Kemudian beberapa bulan kemudian mulai lagi. Siklus seperti ini membuat perkembangan menjadi sangat lambat. Orang yang akhirnya menjadi hebat biasanya bukan orang yang selalu bersemangat. Mereka juga pernah malas. Mereka juga pernah lelah. Mereka juga pernah bosan. Perbedaannya adalah mereka tetap kembali. Kalau hari ini tidak bisa berlatih 1 jam, mungkin latihan 20 menit. Kalau tidak bisa membaca 1 bab, baca 5 halaman. Kalau tidak bisa membuat 1 video sempurna,
Buat satu video sederhana. Yang penting adalah menjaga hubungan dengan kemampuan yang sedang kamu bangun. Ingat analogi sungai tadi. Air tidak perlu menghantam batu dengan kekuatan besar setiap hari. Air hanya perlu terus mengalir. Sedikit, tetapi konsisten. Fokus pada satu bidang bukan berarti kamu tidak boleh mempelajari hal lain. Justru kamu tetap perlu memiliki wawasan luas. Misalnya kamu ingin menjadi seorang fotografer. Kamu bisa mempelajari fotografi sebagai kemampuan utama. Tetapi kamu juga bisa belajar komunikasi, belajar pemasaran, belajar media sosial, belajar dasar bisnis, belajar cara membangun hubungan dengan pelanggan. Kemampuan tambahan tersebut akan memperkuat kemampuan utamamu. Jadi konsepnya bukan, saya hanya boleh belajar satu hal. Tetapi, saya memiliki satu bidang utama yang saya tekuni secara serius, sementara kemampuan lain saya gunakan untuk mendukungnya. Ini perbedaan yang sangat penting. Bayangkan sebuah pohon. Batangnya adalah keahlian utamamu. Cabang-cabangnya adalah kemampuan tambahan. Kalau batangnya kuat, cabang bisa berkembang ke banyak arah. Tetapi kalau tidak ada batang yang kuat, terlalu banyak cabang justru membuat pohon kehilangan keseimbangan. Bagaimana kalau kamu belum tahu keahlianmu? Mungkin sekarang kamu berkata, masalahnya saya tidak tahu apa yang saya sukai. Tidak masalah. Kamu tidak harus langsung menemukan jawabannya. Coba eksplorasi. Cobalah beberapa aktivitas. Perhatikan mana yang membuatmu penasaran. Perhatikan aktivitas apa yang membuat waktu terasa cepat berlalu. Perhatikan masalah apa yang senang kamu selesaikan. Perhatikan topik apa yang sering kamu cari tanpa disuruh. Dan yang paling penting, perhatikan hal apa yang tetap ingin kamu lakukan meskipun hasilnya belum terlihat. Ketertarikan seringkali ditemukan melalui praktik, bukan hanya melalui pemikiran. Kamu tidak akan tahu apakah kamu suka memasak hanya dengan membayangkan memasak. Kamu perlu masuk dapur. Kamu tidak akan tahu apakah kamu suka membuat video hanya dengan menonton YouTube. Kamu perlu mencoba membuat video. Kamu tidak akan tahu apakah kamu suka menulis hanya dengan membaca tulisan orang lain. Kamu perlu mulai menulis. Evaluasi, perbaiki, kemudian pilih. Ada satu jebakan yang sering terjadi. Ketika seseorang baru mulai, hasilnya belum bagus. Kemudian dia berkata, sepertinya ini bukan bakat saya. Padahal mungkin dia hanya belum cukup lama berlatih. Bayangkan seseorang pergi ke gym. Dia mengangkat beban selama 3 hari. Kemudian bercermin dan berkata, kenapa tubuh saya belum berubah? Tentu saja belum. Tubuh membutuhkan waktu. Begitu juga dengan kemampuan. Kamu tidak bisa menanam benih pagi ini lalu menggali tanah sore harinya untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Kalau setiap hari kamu bongkar kembali tanahnya, justru pertumbuhannya terganggu. Begitu pula dengan tujuan hidup. Kadang kamu perlu memberikan waktu kepada proses. Belajar, gagal, evaluasi, dan terus bergerak. Keahlian bisa menjadi aset seumur hidup. Uang bisa habis. Barang bisa rusak. Tren bisa berubah. Tetapi keahlian yang benar-benar kamu kuasai bisa menjadi aset yang sangat berharga. Misalnya, kamu memiliki kemampuan desain. Kamu bisa bekerja di perusahaan. Bisa membantu UMKM membuat materi promosi. Bisa membuat produk digital. Bisa mengajarkan orang lain. Atau membangun bisnis sendiri. Satu kemampuan bisa membuka banyak pintu. Begitu pula dengan kemampuan lain. Menulis, memperbaiki kendaraan, membuat video, fotografi, penjualan. Bahkan kemampuan sederhana yang terlihat biasa bisa menjadi sangat berharga jika dikuasai dengan serius. Karena dunia tidak selalu membayar orang yang mengetahui banyak hal. Seringkali dunia membayar orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Dan semakin baik kemampuanmu dalam menyelesaikan masalah tertentu, semakin tinggi nilai yang bisa kamu tawarkan. Kalau hari ini kamu sedang merasa tertinggal, ingat satu hal.
Kamu tidak sedang terlambat. Mungkin perjalananmu memang berbeda. Ada orang yang menemukan bidangnya sejak usia muda. Ada yang baru menemukannya setelah kuliah. Ada yang baru menemukannya setelah bekerja. Bahkan ada yang baru menemukan passion setelah berkeluarga. Tidak ada jadwal universal untuk menjadi hebat. Jangan berkata, seharusnya saya sudah berhasil. Lebih baik bertanya, apa yang bisa saya mulai hari ini? Karena 5 tahun dari sekarang, kamu akan berada di suatu tempat. Pertanyaannya adalah, apakah kamu ingin 5 tahun itu berlalu tanpa perkembangan yang berarti? Atau kamu ingin melihat kembali dan berkata, untung dulu saya mulai. Bayangkan kamu mulai belajar satu keterampilan hari ini. 1 jam sehari. Tidak terlihat besar. Tetapi 1 tahun berisi ratusan hari latihan. 2 tahun lebih banyak lagi. 5 tahun, kamu mungkin sudah menjadi orang yang sangat berbeda. Bukan karena 1 hari yang luar biasa, tetapi karena hari-hari biasa yang dilakukan berulang kali. Jadi kalau saat ini hidupmu terasa berantakan karena terlalu banyak hal yang ingin kamu lakukan, mungkin kamu tidak membutuhkan lebih banyak motivasi. Mungkin kamu membutuhkan fokus. Pilih satu bidang, 1 kemampuan, 1 proyek, 1 tujuan yang ingin kamu bangun. Kemudian tanyakan, apa yang harus saya pelajari? Apa yang harus saya latih? Siapa yang bisa saya jadikan contoh? Apa kesalahan yang harus saya hindari? Bagaimana saya bisa menjadi sedikit lebih baik setiap minggu? Jangan berpikir, bagaimana saya menjadi hebat dalam 1 bulan? Pertanyaan yang lebih baik adalah, bagaimana saya menjadi 1% lebih baik hari ini? Karena 1% terdengar kecil. Tetapi perkembangan kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menghasilkan perubahan yang luar biasa. Kamu tidak harus menjadi semua orang. Pada akhirnya, hidup bukan perlombaan untuk menjadi orang yang paling bisa melakukan semuanya. Kamu tidak harus menjadi pengusaha sekaligus atlet, penulis, pembicara, investor, fotografer, programmer, dan ahli dalam segala hal. Kamu boleh memilih. Kamu boleh fokus. Kamu boleh menjadi sangat baik dalam 1 bidang. Dan tidak apa-apa kalau kamu tidak hebat dalam bidang lainnya. Tidak semua orang harus menjadi pisau serbaguna. Ada kalanya sebuah pisau hanya memiliki 1 fungsi khusus, tetapi karena dibuat sangat tajam, ia mampu melakukan tugasnya dengan luar biasa. Begitu juga dengan dirimu. Mungkin kamu bukan orang yang bisa melakukan semuanya. Tetapi mungkin ada 1 hal yang ketika kamu tekuni dengan sungguh-sungguh, kamu bisa menjadi luar biasa. Jadi mulai hari ini, berhentilah terlalu sering bertanya, apa yang orang lain sudah capai? Apa yang ingin saya kuasai? Pilih 1. Dan jangan terburu-buru, karena keahlian tidak dibangun dalam 1 malam. Ia dibangun dari keputusan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Mungkin hari ini belum ada yang memperhatikan. Tidak masalah. Mungkin bulan depan belum ada hasil besar. Tidak masalah. Mungkin 1 tahun lagi kamu masih merasa belum cukup hebat. Tidak masalah. Karena suatu hari nanti, orang mungkin melihat kemampuanmu dan berkata, kamu memang berbakat. Dan saat itu, hanya kamu yang tahu bahwa di balik kata berbakat itu ada ribuan jam latihan, kegagalan, keraguan, dan keputusan sederhana untuk tidak menyerah. Jadi ingat baik-baik, kamu tidak harus menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni 1 hal yang kamu sukai. Bangun kemampuanmu sedikit demi sedikit. Dan jadilah begitu hebat dalam bidang itu sehingga keahlianmu berbicara untuk dirimu sendiri. Karena terkadang, jalan menuju kehidupan yang lebih baik bukan dengan melakukan lebih banyak hal, tetapi dengan memilih 1 hal yang benar-benar penting, lalu melakukannya dengan sepenuh hati. Dan mungkin, 1 hal yang kamu mulai hari ini adalah kemampuan yang suatu hari nanti mengubah hidupmu.